على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para habaib, para dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah malam ini kita duduk bersama mereka dalam hal yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayahanda kita bersama Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi bersama anak-anak beliau yang hadir, wabil khusus guru kita Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Habsyi. Mudah-mudahan perjuangannya diridhai oleh Allah, diberikan keistiqamahan dan selalu dalam taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga saudara-saudara beliau Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Ridha, Al-Habib Idrus, Al-Habib Abdul Qadir, dan yang lainnya yang mohon maaf jika ada salah dalam sebutan atau tidak saya sebutkan. Akhina billah walillah Al-Habib Sadiq bin Ahmad Al-Idrus, Al-Habib Uthman, Al-Habib Ahmad bin Uthman Balghaith, saudara saya Al-Habib Nuh Bahashim, akhina Al-Habib Hasan bin Abdullah Maula Khilah, Al-Habib Harun Al-Rashid Al-Habsyi, dan para habaib yang lainnya, para asatid, para guru, para alim ulama yang ikut berhadir. Haji Yadi, kawan lama saya. Kita kumpul di sini malam ini dalam memperingati atau mengenang mengadakan haul Al-Hajj Muhammad Tajuddin Nur, yang mana telah kita sama-sama ketahui tentang beliau. Saya pertama kali kenal beliau itu saya nggak tahu tahunnya. Saya kalau tahun lupa sih, tapi kalau uang insya Allah saya ingat. Tahun berapa aja sih? Ya, mungkin di bawah 2010 ya. Pertama kali kita ketemu itu saya masuk ke Kuala Kurun, belum ada jalan aspal, jadi semuanya masih tanah. Jalan pelan-pelan dari Palangkaraya sampai sini berapa jam, lama benar. Tapi ternyata sekarang masih lama juga. Hancur lagi jalannya. Walhasil saya ingat pertama kali saya masuk Kuala Kurun itu kita yang pakai peci, pakai baju busana muslim ini masih di hal yang aneh, hal yang asing. Dan alhamdulillah sekarang maulidan jadi familiar di sini. Dan ini semua berkat setiap orang yang ikut andil dalam kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga malam ini kita mengenang Al-Hajj Tajuddin. Ini sebagai contoh buat kita bahwasanya berjuang itu gak harus semuanya orang berilmu. Tentu dengan ilmu adalah satu poin penting. Setiap hal harus ada ilmunya. Cuma bukan berarti orang yang bukan ilmu jalannya dia nggak punya jatah untuk kebaikan. Bukan itu. Siapapun dari kita memiliki jatah untuk kebaikan dalam porsi kita masing-masing. Tapi tetap bertanya kepada para ulama, mencintai para guru dan habaib tentang hal yang kita lakukan, apakah sudah benar di sisi syariat dan apakah sudah benar dalam pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh Al-Hajj Tajuddin. Lihatlah bagaimana orang ini bisa membawa banyak manfaat. Saya lihat baik di Kuala Kurun atau bahkan di Kapuas.
Saya tinggal di Kapuas, dan saya lihat banyak sekali habaib yang kenal kepada beliau dan cinta sama beliau. Habaib kenal sama beliau, muamalah beberapa kali sama Haji Udin, cinta. Semua beliau pakai hati. Karena beliau mencintai habaib dengan hati, maka habaibnya juga benar-benar sama beliau. Dan berusaha ambil barokah dalam hal-hal yang mungkin pian semua nggak terpikir ambil barokah dari jalan itu. Saya menyaksikan beberapa hal dari Al-Hajj Tajuddin, dan alhamdulillah setelah saya sempat vakum lama tidak berhubungan dengan beliau karena jauh, dan saya juga pernah hijrah ke Jawa lagi sebelum akhirnya ke Kapuas, dan saya lihat perkembangannya luar biasa. Saya dengar anaknya sudah mau berangkat ke Hadramaut, dan alhamdulillah madrasahnya dibimbing oleh Al-Habib Hussein bertambah Masya Allah. Dan sekarang lebih lagi saya membuat bangga dan bahagia. Ini adalah tanda dan ciri bahwasanya amal ibadah beliau insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya yang kecil ataupun besar. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Habib Sadiq bin Ahmad Al-Aidrus membawakan satu ayat Al-Quran tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini juga termasuk poin penting kumpulnya kita di sini. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya untuk mencoba dan menguji kalian, siapa dari kalian yang paling banyak amalnya, yang paling baik amalnya. Ditafsirkan azwafukum wa akhlasukum, yaitu yang paling benar, yang paling baik, dan yang paling ikhlas. Ini poin. Berapa banyak dari kita banyak ibadahnya tapi nggak ikhlas, maka nol di sisi Allah. Berapa banyak dari kita sodakohnya banyak, mohon maaf, misal kalau lagi acara maunya di depan, kalau ada sesuatu, kalau nggak diajak, kalau nggak dimusyawarahi, kalau nggak diambil pendapatnya, tersinggung, nggak mau ikut kebaikan. Maunya ikut kebaikan kalau dihormati. Nah, ini tanda-tanda daripada sifat kibir dan riya, dan ini tanda orang itu nggak ikhlas. Ini contoh buat kita. Sehebat apapun kita sedekah, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau tidak ikhlas, maka nol di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada satu orang, tidak disebutkan namanya secara konkret dalam kitab-kitab sirah yang saya baca, tapi ini ada dalam setiap kitab, dan disebutkan kisah ini. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan di perang Khaybar, ada yang mengatakan di perang Uhud. Ada satu orang Muslim yang ikut berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Ini diulun gara-gara berdiri, akhirnya berkisah perang. Untuk diminta izin dulu biar karena emosi, tapi pada berdiri aja ya. Akhirnya berkisah perang, karena apa lah? Jadi si Muslim ini umat Nabi Muhammad perang, wajah benar-benar semangat, bahkan banyak menimpas musuh. Orang masih di belakang, dia di depan, kelihatan. Sampai para sahabat mengatakan, itu orang berani, orang wanita, mendapatkan kesaksian daripada para sahabat. Beberapa sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang luar biasa hari ini, berjihad dengan sungguh-sungguh. Kata Nabi Muhammad, innahu finnar, orang ini akan masuk neraka. Kaget sahabat. Jihad, kita perhatikan ya, amal ibadah yang paling susah jihad. Apalagi cuma sholat.
apalagi cuma mengeluarkan duit. Jihad taruhannya nyawa, kalau nggak bunuh dibunuh, berat. Jihad niatnya salah, neraka. Kata Nabi Muhammad, di neraka. Sahabat awalnya kaget, tapi Nabi Muhammad yang mengatakan, dan Nabi Muhammad nggak mungkin berdusta. Ada satu sahabat yang penasaran, dilihati dan diperhatikan orang ini, dan berjalan. Setelah di akhir peperangan, orang ini mendapatkan banyak sekali luka-luka, dan dia menyendiri, menyingkir pelan-pelan, diperhatikan dan diikuti oleh sahabat yang satu. Ketika dianggap sudah tidak kelihatan orang, maka dia bersiap memasukkan pedangnya atau pisaunya untuk membunuh dirinya sendiri, karena tidak tahan sama luka-luka yang dia dapatkan saat itu. Ditanya, hani'an lakal jannah, sebelum dia membunuh dirinya, sahabatnya datang, hani'an lakal jannah, beruntung sekali masuk surga, luka-luka anda luar biasa, tinggal nunggu matinya aja anda ini. Orang ini menjawab, ma qataltu lillah, saya sebetulnya nggak perang karena Allah. Saya ikut perang ini untuk membentengi dan menjaga suku saya yang pertama. Dan saya berperang supaya orang-orang tahu saya berani, dan supaya saya banyak dapat ghanimah. Dan benar, tiba-tiba dia membunuh, qatal nafsa, membunuh dirinya sendiri. Kemudian yang melihat, sahabat yang melihat, berjalan ke Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan, sadaqta ya Rasulullah, saya tadi ragu-ragu ya Rasulullah, tapi anda benar, ternyata dia membunuh dirinya sendiri. Membuktikan bahwa ucapan Nabi Muhammad SAW paham. Ini perlu kita perhatikan ya. Amal banyak, tapi kada ikhlas, na'udzubillah. Tapi amal sedikit, penuh keikhlasan, penuh cinta, penuh Allah dan Rasulnya, akan membawa manfaat buat kita dunia akhirat. Sama kurang lebih seperti itu di perang Khaybar. Ada seseorang penggembala kambing, penggembala kambingnya Yahudi, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya Muhammad, Anda datang ke sini mau berperang. Anda Islam katanya. Iya. Islam itu apa? Dia ini nggak tahu. Cuma dia melihat ada cahaya yang luar biasa di wajah Nabi Muhammad dan menarik hatinya. Islam itu apa ya Rasulullah? Islam itu begini. Diceritakan oleh Nabi Muhammad. Wa in aslamtu, kalau saya masuk Islam, terus saya dapat apa? Orang Badui, orang polos, atau Badui lah, orang gunung, apa bahasa Banjarnya? Gunung Masjid. Orang pedalaman, ada bahasa Banjarnya apa? Pedalaman kan? Ini kurun pedalaman atau bukan nih? Pertengahan. Tapi kurun sudah kota sekarang. Orang Badui sana, pedalaman, datang. Kalau saya masuk Islam dapat apa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, kamu akan masuk surga. Surga itu apa? Allah sudah paham. Dikasih tahu sama Nabi Muhammad, surga itu hidup tuh begini, mati tuh begini. Oh gitu. Terus orang, mohon maaf ya, saya hitung bang orangnya. Saya ini jelek, bulu ini jelek, hilang pulang, bau ulun kada nyaman. Ini disebutkan bau ulun kada nyaman, dan saya nggak punya apa-apa. Orang kayak saya bisa masuk surga? Bisa. Dengan apa? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung umpat, ambil pedang, nyerbu benteng Yahudi di Khaybar. Ada anak panah nyasar, kena dia mati. Dilihat sama para sahabat. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu mau lihat ada satu orang yang akan masuk surga, wala sajadah lillahi sajdah, nggak sujud sama Allah sekalipun, sujud sama Allah belum, tapi dia masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, berkata apa? Kesungguhan niat lillahi Taala. Ini sangat berbalik. Orang yang sudah lama Islam tadi
diakhiri dengan waliyadzubillah. Alhamdulillah. Dan orang yang sebentar masuk Islam diakhiri dengan husnul khotimah. Begitu juga sama di perang Khaybar, ada seseorang Badui yang dikatakan baru ayam, baru beberapa hari dia masuk Islam, ikut Nabi Muhammad. Karena orang ini nggak punya banyak keterampilan perang, orang ini lebih ke bantu-bantu khidmah ke pasukan, angkat-angkat barang dan lain sebagainya. Sampai peperangan selesai, kita tahu ya, perang Khaybar itu adalah peperangan yang mana Nabi Muhammad dijanjikan oleh Allah ghanimah yang sangat banyak, dan kemenangan yang dipastikan, ada janji peperangan yang ada janji kemenangan bahkan sebelum perang. Oleh karena itu sahabat rebutan pengen ikut ke perang Khaybar, tujuannya supaya dapat ghanimah, rampasan perang. Tapi kata Nabi Muhammad, gak boleh ada yang ikut ke Khaybar kecuali yang kemarin ikut sama kita ke Hudaybiyah, 1.400 orang. Yang 1.400 orang ikut perang Khaybar, dan jika menang dapat ghanimah. Yang lain-lain beberapa sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya ikut Hudaybiyah. Nggak ikut kemana ke Hudaybiyah? Yang nggak ikut Hudaybiyah boleh kan? Karena apa? Boleh ikut perang Khaybar, tapi kalaupun menang nggak dapat. Banyak orang munafik mundur. Kalau menang nggak dapat ghanimah, mundur dia. Beramal karena al-fulusu, duit. Ini orang Badui baru beberapa hari masuk Islam, dan dia ikut perang, nggak paham ghanimah, nggak paham uang, taunya hatinya menjadi tentram dengan Islam dan hatinya cinta Nabi kita Muhammad SAW. Setelah peperangan selesai, Badui ini bantu-bantu beres-beres barang. Rasulullah membagi ghanimah, mengambil beberapa hal, kemudian mendatangi kemahnya si Badui tadi. Mana fulan? Oh, nggak ada ya Rasulullah, sedang di luar. Kata Nabi Muhammad, jika orang ini datang, ini kasihkan nanti ya, ghanimahnya dia. Ini jatahnya dia dapat. Nggih ya Rasulullah. Nggak lama orangnya datang, dikasih. Apa ini? Dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Dilihat, benar dari Rasulullah. Diambil, dibungkus lagi, cari Nabi Muhammad. Ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ini? Ghanimah, rampasan perang namanya, buat dia. Dia dapat jatah. Benar buat saya, ini harta ya Rasulullah. Benar buat saya, buat saya. Kata Nabi Muhammad, kata orang Badui tadi, ma'ala hada tabatuk. Saya ini ya Rasulullah masuk Islam, saya ini umat pian, bukan karena ini. Allah sallallahu alaihi mali hada tabatuk. Saya ini ikut kamu, mau masuk Islam, mau ambil kebaikan, bukan supaya dapat ini. Ini camkan ini kalimat ini. Banyak orang sekarang mau berguru, banyak orang sekarang mau dekat orang alim, banyak orang sekarang kelihatannya baik, pengen foto sama para habaib dan guru. Banyak orang sekarang terlihat megah dengan kebaikan-kebaikan amalnya, tapi banyak juga dari mereka yang melihatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita semua. Ini mengerikan. Memanfaatkan para habaib kadang-kadang, memanfaatkan ilmu, memanfaatkan guru, kisahnya belajar, tapi kalau nggak ada ujungan nggak mau belajar. Kisahnya dekat, kalau nggak dapat ujungan, nggak dapat keuntungan, nggak mau dekat. Kalau dapat ujungan dalam segi kedudukan atau dalam duit, baru mau dekat dengan kebaikan dan mau dekat dengan Allah dan Rasulnya. Bukan itu yang dicari. Dan orang ini ketika dapat harta, ya Rasulullah, ini buat saya nih. Saya ini ikut Anda, bukan pengen dapat ini. Kalau mau ambil lagi Rasulullah. Ditanya sama Nabi Muhammad, terus ikut saya karena apa? Dia jawabannya, ya Rasulullah, ittaba'tuka ala an urma bisihamin hahuna. Ya Rasulullah, saya ini ikut kamu ke perang ini
Tujuannya supaya ada anak panah yang masuk ke sini nih. Wa asyara biyadi. Dia mengisyaratkan dengan tangannya ke lehernya. Saya ini ikut kamu supaya ada anak panah yang masuk ke leher sini. Fa'amut wa adkhulul jannah. Saya mati dan saya masuk surga. Karena itu kamu ikut saya. Kata Nabi Muhammad, intas billah yasduqallah. Kalau kamu benar-benar sama Allah, Allah juga akan benar-benar sama kamu. Besoknya terjadi lagi peperangan. Dilihat Nabi Muhammad berjalan dengan para sahabatnya. Dilihat orang tadi tergeletak. Kata Nabi, ahu, apakah itu orang yang kemarin? Nah, ya Rasulullah. Orang Badui itu datangi oleh Muhammad SAW. Dilihat, fawajada, mendapati ada satu anak panah yang tepat masuk ke lehernya di tempat yang dia menunjuk lehernya di hadapan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Digalikan kubur, Rasulullah sendiri yang turun ke kubur. Dan Rasulullah menyaksikan, Allahumma hada abduk. Ya Allah, ini hambamu. Kharaja mujahidan fisabilik. Dia keluar benar-benar jihad di jalanmu. Wa mata syahidan. Ya Allah, orang ini mati syahid. Wa ana ala dzalika syahid. Dan saya atas itu menjadi saksi bahwa orang ini mati syahid. Banyak orang kelihatannya mati syahid, tapi ternyata mungkin kita nggak tahu, kita nggak bisa memvonis. Cuma mungkin nggak syahid di sisi Allah. Banyak orang yang kelihatannya masih matinya biasa, tapi mungkin ternyata syahid di sisi Allah. Ini urusan, bukan urusan kita untuk memvonis, tapi kita mendengarkan nasihat-nasihat ini untuk kembali memperbaiki hati kita. Apa yang telah kita lakukan sekarang ini, apakah benar-benar buat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah benar-benar untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika kita rasa masih belum ada yang pas, mumpung selagi masih ada kesempatan, umur serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki niat-niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Al-Hajj Tajuddin yang telah berhasil, anak-anaknya bahkan sekarang masih menunggu anaknya yang ada di Hadramut. Kita berharap kepulangannya nanti dari Hadramut akan menjadi penerang, akan menjadi penyambung lidah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mudah-mudahan Allah juga memberkahi anak-anaknya yang lain dalam segi ekonomi, dalam segi agama, dijadikan insyaAllah dalam rumahnya sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keberkahan dalam seluruh keluarganya, dalam segala halnya insyaAllah, dan kita semua insyaAllah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di majlis ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, Allah tutup segala aib-aib kita, Allah kabulkan seluruh hajat kita berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hajat kita yang zahir ataupun hajat kita yang batin ya Allah, hajat kita duniawi ataupun hajat kita ukhrawi ya Allah, kabulkan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kami meminta kepadamu, disaksikan dengan para habaib di depan kita yang mulia-mulia ini ya Allah, dalam tempat yang mulia, dalam pembacaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ya Allah. Jangan bangunkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa zahir dan dosa batin ya Rabb, dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah. Dan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, matikan kami dalam keadaan terbaik ya Allah, matikan kami dalam kesempurnaan iman kepadamu, matikan kami dalam kesempurnaan cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan matikan kami dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami titipkan kepada kami apapun yang kami tinggalkan ya Allah, kami titipkan kepada kamu anak-anak kami ya Allah, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka adalah orang-orang yang taat, yang bertakwa kepadamu, jadikan mereka orang-orang ahli ilmu,
terbaik dari kami ya Allah. Jadikan iman mereka jauh melebihi iman kami, kecintaan mereka lebih melebihi daripada kecintaan kami. Berikan mereka keistiqomahan ya Allah, berikan mereka kekuatan ya Allah, dan amankan mereka daripada fitnah akhir zaman. Jadikan mereka orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mereka orang-orang yang membanggakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan dalam rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan perempuan-perempuan kami perempuan yang menutup aurat, dan jadikan mereka adalah perempuan-perempuan yang salihah. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kumpul di sini insyaallah kita berusaha tidak memiliki niat lain kecuali ridhamu dan ridha kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika di antara kedua orang tua kami ya Allah, atau siapapun yang telah meninggalkan kami, ada yang Kau belum ampuni ya Allah, ampuni mereka semua ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka yang kecil ataupun yang besar ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah, lapangkan dada dan kubur mereka ya Allah. Dan nanti kumpulkan kami bersama orang tua kita dan para aslafuna as-salihun dalam kenikmatan di atas kenikmatan ya Allah. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, kami minta kepadamu juga ya Allah, selamatkan orang-orang muslimin ya Allah, agungkan orang-orang muslimin ya Allah, angkat musibah daripada orang-orang muslimin ya Allah, wabil khusus yang ada di Palestin ya Allah. Bantu mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah, kuatkan iman-iman mereka dan berikan kemenangan untuk orang-orang muslimin di mana pun mereka ada ya Allah. Berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan perkumpulan kita dengan semacam ini insyaallah kita kumpul lagi di surga dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayaka al-tisami wa akrim al-arwah minna bi liqa khairil anami wa abligh al-mukhtar 'anna min salatin wa salami wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wabil khusus kepada para habaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.